Shalom, Tuhan memberkati. Dan dengan didasari sabar dan murah hati ini, kelakuan kita, perbuatan kita menjadi perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah. Bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak ada dari kita yang tidak ada masalah. Tapi di setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi buat setiap kita, semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Mungkin doa-doa kita belum terjawab, pertolongan Tuhan belum nampak atas kita, tapi percaya dan imani bahwa janji Tuhan ya dan amin dalam setiap hidup kita. Yesus menyediakan apa yang kita perlukan. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat jumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji Allah kita, sebelum kita menyembah Dia Allah kita akan bersama-sama masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan, Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau lindungi kami, Engkau berkati kami, Engkau jagai kami. Bapa, kami akan bersama memuji memuliakan nama-Mu, membalas kasih-Mu yang Kau berikan pada kami di dalam ibadah ini. Berkati kami ya Bapa. Kami berdoa untuk para pelayan-Mu. Bapa pimpin berkati hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu. Engkau pakai hidupnya, Engkau pakai pemimpin pujian, urapi dengan roh puji-pujian untuk kami bersama menyaksikan kasih-Mu yang Kau berikan pada kami, menyembah Engkau, mengucap syukur padamu. Berkati pemimpin pujian, urapi dengan roh puji-pujian, persatukan dengan musik. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang membawa firman, urapi hamba-Mu, kuasai hamba-Mu dengan roh kudus-Mu. Ibadah kami Bapa dari awal, pertengahan sampai akhir, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Bapa pimpin berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, haleluya, shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Saya percaya bahwa kasih setianya Tuhan terus ada buat setiap kita. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang pada pagi hari ini mengikuti ibadah online. Kiranya berkat Tuhan, kasih setia Tuhan, sukacita limpah buat kita semua hari ini. Sama-sama saya ajak untuk kita datang pada Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Kita bawa ucapan syukur, pengagungan, penghormatan bagi Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, karena kasih-Mu yang selalu ada melingkupi setiap hidup kami. Kami bawa hati yang menyembah, kami bawa hati yang bersyukur buat segala kebaikan dan kebaikan yang sudah Tuhan kerjakan atas setiap kami. Engkaulah jalan dan kehidupan bagi setiap kami, keselamatan dan penolong yang setia di dalam hidup kami. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni, bagai emas perak, perisai pelindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Begitu luas kasih Tuhan yang tak terhitung, pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagai kenalan yang
jemaat Tuhan, datang dengan kesungguhan hatimu. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni, bagai emas perak, perisai pelindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalam yang samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu Tuhan, dalam hidupku. mari lebih lagi katakan Engkaulah Tuhan kekuatan kami. Bagaikan langit yang membentang, Begitulah kasih-Mu atas setiap kami Tuhan. Kami bawa setiap kerinduan kami, bahwa Engkaulah Allah yang selalu ada buat setiap hidup kami. Kesetiaan-Mu dalam hidupku.
jemaat Tuhan, bahwa setiap hatimu lebih mendekat erat pada Yesus. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, tanda penyerahan diri, bahwa Engkaulah Tuhan yang mampu mengubahkan hidup kami. Engkaulah penolong dalam setiap hidup kami. Kiara laba shikara laba yar lama shandara laba yar. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bersama lebih lagi bagi Yesus kita. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidupku, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, tiada terhitung. Pertolonganmu Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu tiada terhitung. Kesetiaanmu, setiaanmu tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku. Terima kasih Bapa yang baik, buat hadirat Tuhan yang terus ada bagi kami pagi hari ini. Puji Tuhan, saya percaya bahwa kasih setianya Tuhan, sukacita limpah Tuhan saksikan atas kita. Biar langit dan bumi memuji nama Tuhan. Kita umat-umat yang diberkati, kita umat-umat yang diberkati Tuhan, menjadi umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang atas setiap hidup kita. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama dengan sukacita kita memerayakan hari ini, hari kemenangan yang Tuhan sudah beri atas kita. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Lebih lagi, dengan sukacita sorakan kemenangan kita hari ini. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Angkat tanganku bersama, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku.
Tuhan dan Rajaku. Haleluya bagimu. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya, katakan bersama. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Lebih lagi katakan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Lebih lagi, sekali lagi pakai Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Sekali lagi. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Yesus, kita lebih dahsyat lagi bagi Dia. Mari sama-sama pagi hari ini kita akan siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak ada dari kita yang tidak ada masalah. Tapi di setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi buat setiap kita, semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Mungkin doa-doa kita belum terjawab, pertolongan Tuhan belum nampak atas kita, tapi percaya dan imani bahwa janji Tuhan ya dan amin dalam setiap hidup kita. Yesus menyediakan apa yang kita perlukan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari lebih lagi jemaat Tuhan, pujikan pujian dengan kesungguhan hatimu. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Lebih lagi, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Kau selalu menjawab setiap pergumulan kami, Tuhan. Lebih dari yang Apa yang tidak kami pikirkan itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Dengan cara yang luar biasa dalam hidup. ku kan melihat Dia jadikan semua. Ini setiap kami Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat,
jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku akan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat GBS Haleluya Palur serta sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita masuk minggu pertama bulan November dan kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, tentang mengikuti rencana Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur sesudah kami menyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu. Iman kami dapat merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Engkau siap untuk memberikan benih firman kepada kami, dan kami pun siap untuk menikmati benih firman ini. Kami tanam di dalam hati kami, biar tumbuh dan biar berbuah lebat di dalam tutur kata dan perbuatan kami. Kami menyiapkan segalanya untuk Engkau Tuhan, dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi, temanya ialah mengikuti rencana Allah. Apa yang menjadi rencana Allah di dalam kehidupan orang percaya? Allah menyertai kita, memberkati kita, melindungi kita. Lalu apa yang diinginkan Allah di dalam kehidupan kita? Mari kita buka Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi, Allah kepingin supaya kita ini mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Untuk itu Allah sudah siapkan segalanya, sehingga kalau kita menanggapi, kita akan masuk di dalam programnya Allah, yaitu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Nah, bagaimana caranya Allah supaya kita dapat mengerjakan pekerjaan yang baik? Kita dibuka kesadaran kita. Jadi Allah menunggu kesadaran kita supaya kita ngerti rencana Allah di dalam setiap langkah hidup kita. Dibuka kesadarannya. 1 Petrus 1 ayat 18 dan ayat 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang penebusan. Kenapa kita harus ditebus? Kita ini
sudah melakukan perbuatan-perbuatan atau kita sudah memiliki pikiran-pikiran dari nenek moyang kita. Nenek moyang kita memberikan tradisi-tradisi, nenek moyang kita memberikan aturan-aturan, nenek moyang kita memberikan ini dan itu. Ini akan diubah oleh Allah. Pengubahannya bukan asal comot. Pengubahannya melalui darah Kristus. Darah yang mahal. Yesus rela mati supaya kita meninggalkan manusia lama, meninggalkan hal-hal yang jahat, meninggalkan hal-hal yang jelek, dan kita mulai melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Secara perkataan gampang, tetapi secara pikir, secara kebiasaan sulit sekali. Karena kebiasaan-kebiasaan lama yang diwariskan nenek moyang kita ini melekat di dalam kehidupan kita, melekat di dalam pikiran kita, melekat di dalam hati kita. Nah, sehingga untuk berbuat baik sesuai dengan kehendak Allah perlu penebusan yang kita sadari. Jadi kita manusia yang sudah ditebus dari latar belakang yang tidak jelas menjadi menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh istimewa. Ini yang diharapkan Allah. Nah, perubahan ini melalui kesadaran. Kalau kita tidak sadar, kita dipaksa, hari ini dipaksa kita bisa, tetapi besok pagi kita kembali pada tradisi lama kita kembali pada latar belakang kita. Maka butuh kesadaran bahwa Yesus mengorbankan darahnya. Yesus menyerahkan hidupnya supaya kita dapat mengikut Dia, supaya kita mentaati apa yang diajarkan kepada kita. Jadi Allah tidak memaksa, tetapi Allah menggugah kesadaran kita. Sekali lagi, Allah menggugah kesadaran kita bahwa kita telah menjadi manusia yang baru. Manusia yang baru itu sikap hidupnya baru, tingkah lakunya baru, bahkan pola pikirnya juga baru. Jadi setiap kita melakukan perjamuan kudus, kita diingatkan, ini loh darahku, ini loh tubuhku untuk kamu. Dengan pemberian darah dan dengan pemberian tubuh ini mengingatkan kita kembali, jangan balik dengan hidup lama. Jangan balik pada pola lama. Pola lama manusia itu isinya hanya pola lama manusia itu isinya hanya mengeluh. Isinya hanya kurang, isinya hanya marah, isinya hanya dengki. Tuhan katakan kamu harus melakukan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik itu perbuatan yang bagaimana? Perbuatan baik itu adalah perbuatan yang meninggalkan manusia lama tadi, yang sukanya mengeluh, lalu diubah menjadi suka bersyukur. Darah Kristus memperbarui kita, sehingga kita dapat mengucap syukur kepada Allah dengan pola-pola yang baru yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Sehingga setiap hari penampilan kita, penampilan kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati,
Dan dengan didasari sabar dan murah hati ini, kelakuan kita, perbuatan kita menjadi perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah, jadi untuk mengikuti aturan ini, maka Tuhan mengatakan kamu harus bersekutu dengan aku. Kamu harus bersekutu dengan aku. Bagaimana caranya bersekutu dengan Tuhan? Tuhan mempermudah. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Persekutuan ini akan membuat kita dapat meminta apa saja kepada Tuhan. Dan Tuhan akan mengabulkan. Persekutuan ini caranya yaitu jikalau Yesus diizinkan hidup di dalam kita dan perkataan-perkataan Yesus juga ada di dalam hidup kita, maka persekutuan kita ini persekutuan yang luar biasa. Jadi jangan hanya menjadi orang percaya yang tanpa sadar bahwa penebusan Yesus ini penebusan yang luar biasa. Penebusan Yesus ini yang memperbarui hidup kita. Penebusan Yesus ini penebusan yang membuat segala kehidupan kita berubah. Pola pikir kita berubah. Yang tadinya suka mengeluh, sekarang mengucap syukur. Yang tadinya tidak kepingin firman Tuhan, sekarang menjadi kepingin firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan itu ada persekutuan yang indah. Alkitab tegaskan bahwa kita diciptakan Allah untuk membangun lingkungan yang baik, membangun rumah tangga yang baik, membangun pekerjaan yang baik. Kenapa? Karena perbuatan-perbuatan baik terus mewarnai hidup kita. Perbuatan-perbuatan baik melekat dalam hidup kita. Aku telah ditebus oleh darah Yesus. Aku telah ditebus dengan darah yang mahal. Maka aku harus memperbaiki diri. Perbuatan baik, perkataan baik, pikiran baik. Nah, dari perbuatan baik, pikiran baik, lalu perbuatan baik ini akan membuat apa yang menjadi program Allah terjadi dalam hidup kita. Kamu telah ditebus oleh darah Kristus supaya kamu dapat melakukan perbuatan yang baik sesuai dengan firman yang Allah berikan. Hari ini terimalah perjamuan kudus. Terimalah berkat yang Tuhan berikan. Inilah tubuhku, inilah darahku. Supaya kamu dapat bersekutu dengan aku. Dan persekutuan ini akan membuat kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan pada kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah yang hebat. Hari ini Engkau memberikan kesempatan pada kami untuk mengikuti perjamuan kudus-Mu. Engkau memberikan roti, Engkau memberikan anggur supaya kami sadar bahwa kami telah ditebus. Dan karena kami telah ditebus, kami harus menggunakan manusia baru kami, pola pikir baru kami. Yang tadinya suka mengeluh menjadi suka mengucap syukur. Yang tadinya jauh dari Engkau sekarang dekat dengan Engkau, sehingga perbuatan-perbuatan kami menjadi perbuatan-perbuatan yang baik sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu Saudara, kita telah masuk di bulan November, diawali dengan pemberian darah Yesus, diawali dengan pemberian tubuh Yesus,
supaya kita mau masuk di dalam programnya Allah, yaitu berbuat baik. Nah, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, supaya kita tetap mentaati aturan pemerintah. Apa yang menjadi aturan pemerintah? Di zaman new normal ini, kita harus tetap memakai masker. Kita harus jaga jarak. Kita harus cuci tangan dan berdoa. Dan yang kedua, GBS Haleluya Palur telah mengadakan ibadah onsite, ibadah tatap muka. Minggu jam 9 pagi ada ibadah raya. Minggu jam 7 pagi ada ibadah sekolah minggu. Selasa jam 6 sore ada ibadah pendalaman Alkitab. Jumat ada ibadah cabang dan ibadah permata di Graha jam 6 sore. Lalu Sabtu ada ibadah Sat Night. Remaja, kaum muda ada ibadah di Graha juga jam 6 sore. Maka kepada Bapak, Ibu yang anak-anaknya belum sekolah minggu, kirim kepada kami. Yang anak mudanya belum beribadah Sat Night, mari ajarkan mereka untuk setia dalam ibadah. Bapak Ibu yang belum mengikuti ibadah, baik ibadah minggu ataupun Selasa, kami pun membuka hati, membuka tangan untuk Bapak Ibu dapat beribadah bersama dengan kami. Namun selain ibadah onsite, kami juga masih menyelenggarakan ibadah online. Doakan Bapak Ibu supaya ibadah online ini terus jalan. Dan dengan jalannya ibadah online ini ada kesempatan kita mengabarkan Injil. Maka Bapak Ibu yang ikut ibadah online, tolong di-like ibadah online-nya. Tolong diberi komentar. Tolong di-share supaya teman-teman mendengar, mengikuti ibadah online dan mereka pun diberkati. Nah, juga doakan para kru supaya krunya sehat, supaya krunya semangat, supaya alat-alat awet. Inilah permohonan kami agar Bapak Ibu dapat mengikuti dengan baik, membawa doa untuk kami supaya kami dapat melayani Tuhan lebih baik lagi. Mari kita akhiri di dalam doa. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau sertai kami, Engkau pimpin ibadah kami, Engkau beri kami sukacita. Kami sudah belajar firman-Mu Bapa. Kami akan bersama berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapa, berkati bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara. Kami mohon Bapa urapi hamba-Mu, Bapak Presiden Jokowi, Presiden kami. Engkau akan pimpin berkati, beri kesehatan yang baik di dalam mengelola negara kami. Pimpin pemimpin-pemimpin yang lain, pemimpin negara kami, Engkau akan pimpin berkati ya Tuhan. Para menteri, Engkau akan pimpin berkati. Kami juga berdoa untuk Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, RT RW. Kami mohon Bapak pimpin berkati beliau, pimpin untuk melaksanakan segala instruksi yang Presiden berikan. TNI, Polri, berikan penjagaan padanya, pimpin di dalam menjagai negara kami. Kami menyerahkan semua ke tangan-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah memberkati ibadah online hari ini. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami menyatukan hati terlebih dahulu. Kami berdoa untuk Octavianus Hendrawijaya yang minta organ tubuh yang baru. Tidak ada yang mustahil bagimu Bapa. Kami berdoa untuk Ibu Arin yang harusnya operasi, tetapi saat ini berserah kepadamu. Bahwa Arin dijamah dengan kesembuhan total. Kami juga berdoa
untuk Ibu Setyo Purnomo yang jatuh. Kami berdoa untuk Ibu Linda yang perutnya sakit. Kami berdoa untuk Frankie Turangan yang kejatuhan kuda dan saat ini sudah belajar berjalan. Kami berdoa untuk Pak Doner yang akan operasi katarak. Tuhan, saudara-saudara kami yang kami sebut namanya, Engkau jamah. Dan kami hanya dapat bertindak di dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Dan apa yang kau minta, Tuhan kabulkan. Kami bersyukur Engkau telah menjamah Pak Gito, Engkau telah menjamah Ibu Bambang, Engkau telah menjamah Ibu Doner, Engkau telah menjamah Ibu Sriono, Engkau telah menjamah Ibu Heri, sehingga mereka disembuhkan, bahkan mereka mengalami pemulihan yang Kau percepat. Kami masih berdoa untuk Ibu Gito yang minta kakinya dikuatkan. Tolong Tuhan, Engkau juga jamah dan Ibu Gito dikuatkan. Terima kasih Bapak, Engkau telah memberkati saudara-saudara kami, maka kami akan berpisah satu dengan yang lain, melakukan aktivitas kami satu dengan yang lain. Namun Engkau akan membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan Engkau akan curahkan berkat-Mu untuk kami. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani, terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.